Halo penonton, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang web server dan DNS server. Tak perlu lama-lama, mari kita mulai langsung. Ya, jadi untuk yang pertama yaitu web server. Web server sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai perangkat keras atau hardware ataupun sebagai perangkat lunak atau software. Hardware sendiri digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, dan lain-lain. Sedangkan perangkat lunak atau software sendiri yaitu yang dimaksud sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Selanjutnya ada cara kerja dan fungsi web server. Yang pertama yaitu cara kerja. Pada intinya saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses. Lalu HTTP request itu dikirimkan ke web server. Namun sebelumnya diproses. Web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanannya. Selanjutnya, pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server sendiri merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL serta protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP setelah itu ya, lalu merespon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Fungsi dari web server. Selain berfungsi sebagai komunikasi atau penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum ada beberapa fungsi web server lainnya. Yang pertama yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Ya, selain fungsi tersebut, web server memiliki fungsi, yaitu yang pertama ada web server sebagai hardware, bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, ataupun konten halaman website. Lalu yang kedua, web server sebagai software, yang berarti selain sebagai penyimpanan, tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Lalu yang ketiga ada produk web server. Produk web server sendiri sebagai contohnya yaitu salah satunya adalah Apache. HTTP. Pengertian dari HTTP sendiri yaitu adalah sebuah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML merupakan sebuah teks yang dapat difungsikan sebagai fungsi lain, seperti misal teks yang dijadikan sebuah link yang dapat diklik lalu mengarahkan kita kepada halaman lainnya. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda untuk menandai bagian-bagian dari teks. Seperti misal kita
memberikan tanda tertentu, maka tulisan tersebut akan menjadi tebal ataupun menjadi kecil ataupun besar. HTML sendiri merupakan bahasa dasar pembuatan web. Maksudnya kita hanya menggunakan bahasa HTML saja, itu pun sudah bisa membuat sebuah web. Makanya disebut dengan bahasa dasar pembuatan web. Lanjut, HTTP dan HTTPS. HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol, adalah sebuah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. Sedangkan HTTPS yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi dengan SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antar web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Cara kerja HTTP dan HTTPS. Pada intinya, cara kerjanya yaitu klien HTTP web browser membuat sambungan dengan menggunakan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan tersebut kepada server web hosting. Lalu daemon HTTP di server web hosting nanti ditujukan untuk menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tadi kepada klien HTTP. Lalu selanjutnya DNS. Kita masuk ke DNS ya. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol atau IP. Normalnya untuk mengakses internet kita membutuhkan IP address sebuah website. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan tersebut. Kini kita hanya tinggal mengetikkan nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan sendiri domain tersebut ke dalam IP address. Seperti contohnya ya, pada saat kini kita jika ingin mengakses Google itu tidak lagi mengetikkan 172.217.0.142, namun kita hanya mengetikkan saja google.com seperti itu misalnya. Oke, lanjut, yaitu fungsi DNS dan bagian DNS. Untuk fungsi DNS sendiri yaitu yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Lalu yang selanjutnya yaitu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lanjut, bagian-bagian DNS. Bagian-bagian DNS yaitu yang pertama ya. Yang pertama ada root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ya berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Lalu selanjutnya ada top level domain, adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Top level domain ini terdapat dua jenis ya. Terdapat dua jenis yang umumnya dipakai. Yang pertama ada generic top level domain atau GTLD, dan yang kedua ada country code top level domain atau CCLDT. GTLD biasanya menjelaskan
tentang sifat institut dari kepemilikan web. Seperti misal komersial yaitu .com, lalu .edu untuk sebuah edukasi atau pendidikan, dan GOF untuk lembaga pemerintahan. Lalu untuk CCLD sendiri yaitu untuk menjelaskan asal negara dari kepemilikan situs, seperti ID untuk Indonesia, UK untuk Inggris, dan AU untuk Australia, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada second level domain, yaitu nama lain untuk domain itu sendiri. Sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL and Wikipedia org, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Lalu selanjutnya yaitu third level domain atau subdomain, yaitu merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruangan khusus di rumah itu sendiri. Lalu host name atau bisa disebut dengan scam merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halaman. Contoh seperti HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Lanjut, kita masuk pada cara kerja dari DNS. Ya, yang pertama yaitu ada DNS query. DNS query sendiri yaitu istilah teknis untuk meminta informasi IP address. Tahap ini dimulai saat kita mengetikkan URL ke address bar. Lalu yang kedua ada recursive query, yaitu proses memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Lalu iterative query. Iterative query sendiri yaitu proses yang mana mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Lalu ada non-recursive query, yaitu merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Lalu selanjutnya ada DNS recursor atau DNS recursive resolver, yang merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Lalu ada root name server. Root name server sendiri merupakan database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dari IP address. Selanjutnya ada root name server, merupakan database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Lalu selanjutnya ada TLD name server, yaitu proses sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Lalu selanjutnya yang terakhir authoritative name server, yaitu proses yang mana setelah menemukan clue dari server yang diinginkan, sampailah kita pada proses ini. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Jadi mungkin itu untuk materi pada kali ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dari web server dan DNS server. Oke, kita masuk pada simulasi yang pertama, yaitu simulasi web server. Jadi yang pertama yaitu yang pasti
kita harus menyiapkan terlebih dahulu rangkaiannya. Jadi di sini sudah ada ya rangkaiannya, sudah ada seperti ini rangkaiannya. Oke, lalu kita masuk pada web server. Untuk IP konfigurasinya ya bisa dilihat ya seperti ini. IP-nya 4343.1, lalu subnet masknya seperti ini, dan default gateway dan juga DNS, karena nanti juga kita akan melakukan simulasi mengenai DNS server juga. Oke, jadi sudah tersetting ya. Lalu selanjutnya kita cek pada command prompt dari PC 1. Kita coba untuk ping web servernya. Kita coba ping ya, ping IP dari web server yaitu 43.43.1. Kita tunggu. Jadi seperti ini ya tampilannya jika sudah terhubung. Lalu kita cek juga ping PC 4, ping 43.43.43.1. Oke, PC 4 juga sudah terhubung ya. Lalu kita cek pada laptop, kita ping juga sama. Oke, terhubung juga. Lalu yang terakhir pada smartphone. Pada smartphone kita ping juga sama. Oke, sudah terhubung juga ya untuk smartphone. Setelah itu kita coba ini ya pada web server, lalu service HTTP. Kita pilih yang HTTP. Nah, bisa dilihat ya, ini di on kan HTTP dan juga HTTPS nya juga di on kan. Lalu pada indeks HTML ini kita edit. Nah, kita coba seperti ini ya. Kita coba seperti ini. Lalu di save. Jika sudah, jangan lupa di save, lalu di close. Lalu kita coba tampilkan pada web browsernya. Kita ketikkan IP dari web server. Jadi 43.43.43.1. Nah, jadi akan muncul seperti ini ya. Ini tandanya berhasil terhubung pada web servernya, dapat menampilkan yang ada tadi di web servernya. Kita coba juga pada PC 4. Kita ketikkan sama. Oke, muncul juga ya. Lalu kita coba pada laptop. empat tiga titik 43.43.1.
Oke, muncul juga, bisa muncul ya. Lalu kita coba di smartphone. Oke, bisa juga ya. Jadi intinya pada setiap device, jika kita cek terlebih dahulu, kita ping dengan IP web servernya. Jika sudah berhasil pingnya, maka kemungkinan terhubung. Lalu kita uji dengan pembuktian melalui web browsernya. Jadi jika berhasil juga akan menampilkan seperti ini. Untuk simulasi web server kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk pada simulasi DNS server. Rangkaiannya sama, kita menggunakan ini ya, DNS server. Nah, kita masuk pada service, lalu kita klik DNS ya. Ini jangan lupa di on kan ya. Ini sudah saya tambahkan ya. Jadi cara menambahkannya, yang pertama kita isi name terlebih dahulu, yaitu ini ya, jarcom.com dengan tipe record. Lalu kita masukkan addressnya menggunakan ini 43.43.43.1. Setelah itu kita add, nanti akan muncul pada kolom ini, tabel ini ya, ini. Nah, lalu kita masukkan juga, kita tambahkan juga name www.jarcom.com dengan tipe cname. Lalu untuk hostname nya kita menggunakan jarcom.com. Nanti setelah di add akan menampilkan seperti ini, yang bawah ini. Nah, seperti itu ya. Untuk IP konfigurasinya seperti ini, bisa dilihat IP-nya menggunakan 33.33.33.1. lalu menggunakan subnet max seperti ini, lalu default gateway-nya seperti ini. Oke, karena yang di sini tadi sudah menggunakan DNS server ya, sama DNS servernya dengan IP dari ini ya, sama ya. Jadi jika sudah tersetting seperti itu, maka kita cek dengan ping. Kita ping DNS servernya ya, kita ping ya, ping dengan IP-nya yaitu 33.33.33.1. Kita tunggu. Oke, tampilannya seperti ini ya. Lalu kita coba juga pada PC 4 33. Oke, juga muncul seperti itu. Pada laptop 1, kita coba ping juga 33.33.33.1. Oke, bisa juga ya. Lalu pada smartphone
Oke, berhasil juga. Lalu selanjutnya kita coba ya. Kita coba untuk NS lookup-nya. Kita coba PC 1 ya. Kita ketikkan NS lookup jarcom.com. Oke, muncul ya. Jika berhasil akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan lagi NS lookup www.jarcom.com. Ya, akan muncul seperti ini ya. Jika berhasil, jika sudah. Lalu kita coba juga pada PC 4 sama NS lookup jarcom.com. Oke, muncul. Lalu kita ketikkan lagi lookup www.jarcom.com. Oke, muncul ya. Lalu kita coba juga pada laptop NS lookup jarcom.com. Oke, bisa kita lanjutkan lookup www.jarcom. Oke, bisa ya. Lalu pada smartphone kita coba juga NS lookup jarcom.com. Bisa. Lalu NS lookup www.jarcom.com. Oke, bisa ya. Jika sudah bisa, maka kita akan coba untuk menampilkan dari web browsernya. Yang pertama, kita coba yang PC 1, masuk web browser, kita ketikkan jarcom.com. Ya, bisa dilihat ya, dapat menampilkan dari server web, dari web server dapat ditampilkan dengan menuliskan jarcom.com tanpa menggunakan alamat IP-nya yang 4343431 tadi. Lalu PC 4 kita coba juga jarcom.com. Oke, bisa juga ya. Kita coba pada laptop. Oke, pada laptop juga bisa. Dan yang terakhir kita coba pada smartphone. Oke, pada smartphone juga bisa. Jadi sudah kita coba semua ya, dari PC 1, PC 4, lalu laptop dan juga smartphone. Itu bisa untuk menampilkan dari web server dengan mengetikkan jarcom.com tanpa lagi mengetikkan 43.43.43.1. Ya, jadi guna dari DNS adalah seperti itu.
tanpa mengetikkan alamat IP dari web servernya. Jadi kita hanya perlu mengetikkan yaitu domainnya. Oke, mungkin untuk simulasi web server dan juga DNS server kurang lebih seperti itu ya. Jadi apabila ada kurang lebihnya pada video kali ini, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.